Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rerandini dengan NIM 18.704.1034 dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul Penanganan Pasca Panen. Selama presentasi ini berlangsung, saya harap teman-teman fokus pada presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan atau tidak dipahami, kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada saya di akhir presentase. Nah, langsung saja. Itu penanganan pasca panen. Apa sih sebenarnya itu penanganan pasca panen? Untuk mempertahankan kualitas hasil panen yang dalam waktu selama mungkin. Yang jadi permasalahan saat ini yaitu masih kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik, sehingga mengakibatkan masih tingginya kehilangan gizi dan rendahnya mutu. Selanjutnya yaitu tujuan penanganan pasca panen. Apa tujuan dari penanganan pasca panen itu? Nah, hasil panen yang telah dipanen lebih awet, lebih baik mutunya, atau tetap segar seperti waktu dipetik. Nah, hasil panen ini dari segi aroma, rasa, maupun warna masih sama seperti ketika dipetik, dan hasilnya memenuhi standar perdagangan atau pemasaran, sehingga bisa dijadikan bahan baku bagi para konsumen industri yang memerlukan. Oke, selanjutnya, nah, untuk mengatasi masalah yang saya sebutkan tadi, maka perlu dilakukan penanganan pasca panen yang didasarkan pada prinsip Good Handling Practice atau GHP, di mana terdapat 3 metode. Yang pertama itu sortasi, yang kedua grading, yang ketiga seleksi ukuran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu sortasi. Sortasi merupakan kegiatan membuang bagian tanaman yang telah rusak. Nah, kegiatan sortasi ini dimulai sejak proses panen di kebun, sedangkan di bagian pemasaran cukup melakukan sortasi akhir. Setiap jenis sayuran maupun buah-buahan memiliki proses sortasi yang berbeda-beda. Contohnya, sortasi pada jagung pipil. Nah, telah dilihat pada gambar bahwa kegiatan sortasi ini biji-biji jagung dipisahkan dari kotoran atau apa saja yang tidak dikehendaki, misalnya sisa-sisa tongkol, biji kecil, biji pecah, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan dari sortasi ini sendiri yaitu untuk menghindari serangan jamur maupun hama yang ikut selama penyimpanan, sehingga menaikkan kualitas hasil panen petani. Selanjutnya yang kedua yaitu grading. Grading ini merupakan salah satu proses penanganan pasca panen di mana dilakukan pemilahan berdasarkan kelas kualitas. Biasanya dibagi-bagi dalam kelas seperti kelas 1, 2, 3, ataupun kelas A, kelas B, kelas C, tergantung kualitas dari hasil panen tersebut.
Nah, salah satu contoh grading yang saya tampilkan yaitu grading pada kacang panjang. Nah, di sini dilakukan pemilahan berdasarkan kualitas kelas yang diinginkan. Nah, standar yang digunakan dalam pemilahan ini atau kriteria yang diinginkan tergantung dari permintaan pasar. Adapun tujuan dari grading itu sendiri yaitu untuk memberikan nilai yang lebih atau harga yang lebih tinggi untuk kualitas bahan pangan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi ukuran. Seleksi ukuran ini merupakan kegiatan pengelompokan hasil panen berdasarkan ukuran permintaan pasar. Nah, seleksi ukuran ini berdasarkan ukuran dari hasil panen itu sendiri dikelompokkan. Mungkin hampir sama dengan grading, tapi seleksi ukuran ini lebih fokus kepada ukurannya. Nah, contohnya seleksi ukuran pada buah jeruk mandarin. Di sini menggunakan mesin di mana mesin ini menyeleksi buah jeruk mandarin yang kecil dengan yang besar. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari seleksi ukuran ini? Tujuannya yaitu hampir sama dengan grading tadi, yaitu untuk memberikan nilai lebih atau harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Dimana jika bahan pangan yang dihasilkan itu besar, dikelompokkan dalam besar maupun kecil. Besar maka nilainya juga akan tinggi. Nah, yang perlu dipahami dari kegiatan penanganan pasca panen ini yaitu yang dapat dilakukan setelah pemanenan hanya mempertahankan kualitas dalam waktu selama mungkin, bukan meningkatkan kualitas. Nah, sekian presentase dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa dipertanyakan. Demikian presentase dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.